Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikilen Dika Putra, NIM 18043163. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 7 Sistem Informasi Manajemen. Yaitu yang pertama, tugas dari buku Kelly. 1. Discuss the various ways to pay online in B2C. Which methods would you prefer and why? Berbagai cara untuk membayar produk secara online, termasuk pembayaran e-check, e-card, dan person to person. Menurut pendapat saya, e-card paling disukai karena meskipun dapat menimbulkan masalah jika tidak dipantau secara cermat oleh pengguna, ini masih merupakan cara termudah melakukan transaksi dengan bisnis secara elektronik. Yang kedua yaitu discuss the major limitation of e-commerce. Which of these limitation are likely disappear and why? Jawabannya adalah e-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis. Dalam aspek teknologi, salah satu keterbatasannya adalah tidak ada standar keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak kekurangan berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi, yang menyebabkan akses ke web menjadi mahal. Dalam aspek non-teknologi, batasan termasuk bisnis yang memandang e-commerce tidak aman, memiliki masalah hukum yang belum terpecahkan, dan kurangnya penjualan dan pembelian. Namun keterbatasan teknologi akan menjadi pertama hilangnya karena masalah dapat diselesaikan seiring waktu dengan keunggulan teknologi. Yaitu soal nomor 3, discuss the reason for having multiple AC business model. Jawabannya adalah karena di bisnis telah menjadi global, baik itu pekerjaan dengan orang lain di seluruh dunia atau membeli produk dari belahan dunia lain. Bisnis perlu beradaptasi dengan konsep globalisasi. Memiliki beberapa model bisnis e-commerce, kemungkinan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran menjadi sederhana, yang menciptakan kesuksesan bagi perusahaan ini dan membuat konsumen tetap puas. Yaitu soal dari buku Balzan. 1. What is the difference between sustaining and disruptive technology? Jawabannya adalah disruptive technology atau teknologi yang mengganggu adalah cara baru dalam melakukan sesuatu. Mereka membuka pasar baru dan menghancurkan pasar lama. Sustaining teknologi menghasilkan produk yang lebih baik yang ingin dibeli pelanggan. Mereka memberi kita produk yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah di pasar yang sudah mapan. Yaitu tugas buku Balzan nomor 2 yaitu what is the difference between e-business and e-commerce. E-commerce adalah jual beli barang dan jasa melalui internet. E-business mencakup e-commerce serta melayani akun pelanggan, berkolaborasi dengan mitra, dan bertukar info waktu nyata. What are the benefit and challenge associated with a business? Jawabannya adalah manfaat e-bisnis meliputi memperluas jangkauan global, membuka pasar baru, mengurangi biaya, meningkatkan operasi, meningkatkan efektivitas. Tantangan e-bisnis meliputi mengidentifikasi segmen pasar terbatas, mengelola kepercayaan konsumen, memastikan perlindungan konsumen, mematuhi perpajakan. Tugas kasus dari buku Kelly yaitu describe how Republic Wireless and Freedom Pop can be disruptive to the major US cellular service providers. Jawabannya adalah tidak seperti operator nirkabel tradisional berinvestasi di menara permanen dan lebih mahal yang menyediakan jaringan data seluler kepada pelanggan. Dapat dilengkapi dengan sel Wi-Fi yang lebih pendek. Republic Wireless dan Freedom Pop menyediakan koneksi jaringan terutama melalui jarak yang lebih pendek, lebih murah, jaringan Wi-Fi, dan melengkapi layanan di luar jangkauan dan menyewa jaringan seluler dari operator tradisional. Pendekatan yang dilakukan oleh Republic Wireless dan Freedom Pop menghasilkan biaya operasi yang jauh lebih rendah dan sebagai hasilnya membuat mereka lebih kompetitif di pasar. 2. What action should be the major cellular service provider take to combat Republic and Freedom Pop business model? Jawabannya adalah penyediaan layanan seluler utama harus mempertimbangkan paket layanan yang serupa dengan Republic Wireless dan Freedom Pop. Mereka juga harus mempertimbangkan opsi tanpa kontrak dan struktur harga yang lebih kompetitif. Terima kasih, itulah jawaban dari tugas 7 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.